Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Ramdhani dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai HIV atau AIDS. Nah, apa sih HIV atau AIDS itu sendiri? Yuk kita simak penjelasannya lebih lanjut. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang bekerja menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh atau yang disebabkan oleh infeksi HIV. Jadi, AIDS ini efek yang ditimbulkan setelah jangka panjang ia terkena HIV. Lalu, apa sih yang terjadi ketika HIV menyerang tubuh manusia? Nah, ketika HIV masuk ke dalam tubuh manusia, dia ini akan menghancurkan sel imun yang disebut dengan CD4. CD4 ini mempunyai fungsi yaitu untuk melawan infeksi. Ketika CD4 banyak dihancurkan oleh HIV, maka sistem kekebalan tubuh akan menurun. Akhirnya, tubuh kita semakin lama akan mudah terinfeksi oleh jamur, bakteri, atau virus lain. Seseorang yang pertama kali terkena HIV, ia tidak langsung disebut AIDS karena ada beberapa tahapan yang akhirnya ia bisa dikatakan AIDS. Lalu, saat pertama kali terkena infeksi HIV, ia pun tidak menimbulkan gejala. Nah, sebelum memasuki pada tahap awal, ada yang disebut dengan periode jendela, di mana kondisi seseorang sudah terkena infeksi namun badannya belum memproduksi antibodi HIV. Ketika ia melakukan tes HIV, hasilnya akan menunjukkan non-reaktif, padahal sebenarnya dia sudah terinfeksi. HIV ini sendiri tidak menunjukkan gejala tertentu. Pada infeksi akut sekitar 3-6 minggu setelah terkena infeksi, ia akan merasakan ruam pada kulit, merasa pusing, demam, keringat malam, atau seperti gejala flu biasa. Setelah melewati periode jendela dan infeksi akut, di sini ada beberapa fase sehingga ia bisa dikatakan AIDS. Nah, yang pertama ada HIV stadium 1, yaitu stadium HIV asimptomatik atau tanpa gejala. Walaupun ia tidak menunjukkan gejala, tetapi ketika ia dites akan reaktif. Nah, stadium ini juga bertahan di dalam tubuh manusia bisa lebih cepat atau lebih lama 8 hingga 10 tahun. Jika tidak diketahui atau tidak diobati, ia akan memasuki HIV stadium 2. Lalu pada HIV stadium 2 di sini sudah mulai menunjukkan gejala-gejala penurunan sistem imun, seperti berat badan mulai menurun tetapi masih kurang dari 10% dari berat normal. Lalu mulailah ada penyakit-penyakit seperti jamur pada kuku dan sariawan yang berulang-ulang. Pada HIV stadium 3, di sini sudah menunjukkan gejala-gejala seperti berat badan menurun lebih dari 10%, mengalami diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, meskipun ia sudah meminum obat. Adapun gejala lain seperti kandidiasis oral atau adanya jamur di dalam mulut, bahkan menimbulkan gejala TB paru. Nah, lalu pada tahap terakhir ada HIV stadium 4 atau HIV wasting syndrome AIDS, di mana seseorang sudah dikatakan AIDS dengan gejala-gejalanya seperti tubuh sudah kurus atau rambut rontok. Lalu bagaimana sih cara penularan HIV ini ke dalam tubuh manusia? Nah, banyak sekali orang yang mengira penularannya ini bisa dari berjabat tangan, memakai toilet bersamaan, tinggal bersama, atau bahkan dari nyamuk. Nah, tentu saja itu tidak benar. Yang pertama itu cara penularannya bisa dari cairan sperma atau vagina, di mana mereka ini melakukan free sex sebelum menikah, atau ada pun yang menikah tetapi berganti pasangan, atau juga berhubungan intim dengan sesama jenis. Yang kedua ada jarum suntik. Ketika jarum suntik ini digunakan secara bersamaan, maka hal ini akan menularkan infeksi HIV ataupun bisa dari pembuatan tato. Yang ketiga ada transfusi darah, di mana darah yang mengandung virus HIV ini ketika ditransfusikan kepada orang yang sehat, hal ini akan menularkan virus HIV kepada orang tersebut. Lalu yang terakhir, bayi pun dapat tertular dari ibu yang positif HIV selama kehamilan dan persalinan, yaitu bisa dari air ketuban atau air susu ibu. Nah, apa sih pengobatan pada penderita HIV? Nah,
Ada ARV atau antiretroviral terapi, yaitu pengobatan pada HIV yang bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mencegah pertumbuhan virus di dalam tubuh. Jika virus ini terkontrol, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi atau menghindari dari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sedangkan pada AIDS sendiri, pengobatan ARV ini untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. Lalu untuk pencegahannya, kita bisa mengenal dengan konsep ABCDE. Yang pertama ada E, yaitu abstinence, yang artinya tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua ada B, yaitu be faithful, yang artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga ada C atau kondom, yang artinya mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat ada D, yaitu drug no, artinya tidak menggunakan narkoba. Dan yang terakhir ada I, yaitu education, yang artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya. Nah, sekarang jadi tahu kan apa itu HIV atau AIDS? Nah, yuk kita putuskan stigma-stigma di masyarakat mengenai ODA dan kita jauhi penyebabnya atau penyakitnya, bukan orangnya. Sekian pendidikan kesehatan mengenai HIV atau AIDS dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.